Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, nikmat yang senantiasa mengiringi derap langkah kita dan detakan-detakan jantung kita. Bahkan detakan itu pun bisa berdetak, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Rabbul Alamin, sehingga Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bisa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, senantiasa meminta ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semua kebaikan itu lahir dari ilmu. Semua kebaikan itu lahir dari ilmu, hadirin sekalian. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Maka mintalah senantiasa ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama klasik, ma'ubidallahu bisyai'in afdalu minal ilm. Tidak ada ibadah yang dikerjakan dalam rangka menyembah kepada Allah yang lebih afdal, yang lebih baik daripada ilmu. Yang lebih baik daripada ilmu ini luar biasa, hadirin Allah muliakan. Nah, berbicara tentang ilmu, apalagi Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa belajar rutin, untuk bisa belajar dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, untuk bisa mempelajari Riyadhus Shalihin, maka kita harus sadar bahwa ilmu itu butuh kerja keras, butuh perjuangan. Dan ini yang harus kita camkan baik-baik. Gak mudah gitu loh. Nanti kita akan sebutkan keterangan para ulama dalam masalah ini. Tapi itu hakikat yang harus kita camkan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita. Sebagaimana perkuat syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Lalu ucapkanlah salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah merahmati Al-Imam An-Nawawi, orang tua beliau, keluarga beliau. Semoga Allah merahmati kita semua, para hadirin dan jamaah sekalian, kaum muslimin di Indonesia maupun dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin, karena bab al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ini cukup panjang dan kita belum buka sesi tanya jawab yang cukup ya dalam beberapa hari ini, maka pada kesempatan kali ini kita istirahat sejenak dulu dan kita buka sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita membuka sesi tanya jawab, ada nasihat menarik dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dan kita semua orang di dunia ilmu tuh ngerti siapa beliau, bagaimana kedudukan beliau, bagaimana keulamaan beliau, dan bagaimana jitunya beliau kalau memberikan nasihat. Beliau salah satu penasehat terbaik yang dimiliki oleh umat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau pernah menyampaikan dalam kitab beliau yang sangat terkenal, Sayyidul Khatir, ta'amaltu ajaba, aku memperhatikan hal yang menakjubkan, aku memperhatikan sebuah hal yang menakjubkan. Ta'ammaltu ajaba wa huwa anna kulla syai'in nafisin khatir yatulu tariquhu, wa huwa anna kulla syai'in nafisin khatirin yatulu tariquhu, bahwa semua hal yang mewah, bernilai tinggi, itu jalannya atau jalan untuk mendapatkannya itu panjang, hadirin. Yatulu tariquhu, jadi jalan mendapatkannya, jalan perjuangan untuk mendapatkannya itu panjang. Wa yakthuru ta'abu fi tahsilihi, dan harus banyak merasakan capek untuk meraihnya. Jadi semua hal yang mewah, yang tinggi, yang punya nilai value yang tinggi, yang bernilai, itu tuh proses mendapatkannya itu lama dan panjang, nggak cepat. Dan seseorang kok harus merasakan capek, letih, lelah dengan frekuensi yang banyak, bukan sekali capek lalu berhasil, 2 kali capek lalu berhasil, 3 kali merasa lelah lalu berhasil. Gak ada hal-hal yang tinggi itu seperti itu, gak ada. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai itu orang tuh harus merasakan remuk-remuk gitu tuh, hadirin, kurang tidur gitu, ngantuk yang dilawan gitu. Kayaknya aku lagi disindir deh. Nggak boleh nyindir lah, langsung ditegur terang-terangan aja lah. Ya memang begitu, gitulah hadirin. Jadi wa yakthuru ta'abu fi taksirihi, jadi kok nggak nyampe-nyampe, aku udah capek banget. Selamat, Anda tuh berada di jalan yang tepat berarti. Gitu hadirin. Lalu beliau melanjutkan, fa innal ilma lamma kana ashrafal asya'i lam yahsul illa bitta'abi was-sahari wa tikrar wa hajri ladzati war rahah. Maka sesungguhnya ilmu itu ketika menjadi hal yang paling bernilai, hal yang paling mulia, hal yang paling tinggi yang ada di dunia ini,
lam yasul illa bita'ab, maka nggak akan bisa diraih, nggak akan bisa didapatkan kecuali dengan capek, ta'ab. Wasahar, begadang, hadirin, kurang tidur di waktu malam. Wattikrar, dan diulang-ulang, diulang-ulang terus. Wahajri ladzat warahah, dan kita meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia. Warahah, dan banyak istirahat dan santai-santai. Itu. Gitu hadirin. Jadi ada Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinqiti, salah satu ulama fikih dari mazhab Malikiyah, itu pernah ditanya sama penuntut ilmu, murid-murid yang lagi ngafalin Quran. Mereka tuh mengeluh, kok susah banget ya, berat banget kendalanya, ada aja masalah, nanti ngafal lupa lagi, nanti ada masalah keluarga lah yang mecahin konsentrasi, nanti ada masalah sama temen lah, temennya nyebelin lah, segala macam. Pokoknya udah curhatnya nih sepenuh hati nih hadirin. Apa kesimpulan jawaban dari Syekh Hafizahullah? Kata beliau secara makna ya, selamat Anda berada di jalan yang tepat. Gitu. Simple banget udah. Terus selamat Anda berada di jalan yang tepat. Lalu di antara dalil yang boleh bawakan, wa huffatil jannatu bil makari. Surga itu emang dikelilingi dengan hal-hal yang gak enak. Asal dengan ilmu ya. Jangan kita babak belur dalam kehidupan karena kita menyelesaikan masalah nggak pakai ilmu, terus bilang kayaknya nih saya di jalan yang tepat. Lo nggak juga, itu masalah jalan. Salah jalan juga muter-muter hadirin, capek gitu loh. Kita mau ke Cibitung, naik tol Jagorawi, keluar di Bogor, itu capek juga loh hadirin gitu loh. Kok nggak nyampe-nyampe nih, udah 4 jam muter-muter Bogor. Ya Anda harusnya naik tol Cikampek mas, jangan naik tol Cibitung. Oh salah ya? Iya, padahal saya udah pede aja dengar ucapan Ibnu Jauzi. Bukan, itu salah jalan gitu loh. Gitu hadirin. Jadi kita harus yakin ya bahwa semua hal yang besar, hal yang bernilai, hal yang tinggi, hal yang mulia, itu semua tuh capek minta ampun untuk meraihnya. Letih, lelah. Itu. Dan meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia, walaupun mungkin dia kaya. Ada banyak ulama itu kaya raya sampai hari ini, tapi karena mereka berusaha mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mereka sendiri nggak menikmati fasilitas yang mereka punya gitu loh. Makan nggak berlebih-lebihan, terus ya gitu, waktu habis dengan ilmu, lalu ibadah, padahal punya duit untuk keliling dunia misalnya, santai-santai, liburan, pakai fasilitas premium, tapi nggak mereka gunakan itu. Mendingan,
Jadi memang hajur ladzat itu penting, mau kaya kayak mau miskin kayak, kalau kita ingin hal-hal yang tinggi ya harus hajur ladzat, harus meninggalkan kelezatan-kelezatan. Nggak bisa hidup ketawa-ketawa, seru-seruan, santai-santai, nggak bisa. Semuanya. Gitu loh. Sampai kita nggak sempet gitu loh, bersenang-senang dengan banyaknya harta atau fasilitas kita. Mungkin itu kita kasih orang lain. Udah pakai aja apa namanya fasilitas gue tuh pakai. Kenapa? Nggak sempat saya. Ada banyak harus dikerjain. Gitu. Pokoknya lo tanggung jawab sama villa gue ya. Pokoknya gimana caranya setiap pekan harus ada yang kesana. Nanti gue dihisap sama Allah nih. Pakai aja udah. Mau meeting kayak mau segala macam, pakai tuh villa. Di charge enggak di charge, pakai nih. Tawarin teman-teman tuh yang butuh liburan tapi nggak punya itu, pakai itu. Lu sendiri gimana? Gak ada waktu gitu hadirin. Dan itu ada orang-orang kayak gitu. Kalau yang nggak sempat nikmatin lebih banyak lagi, tapi tetap aja nggak kasih orang gitu loh. Tetap aja tuh villa 3 tahun nggak ada yang pakai. Makanya yang badannya atletis itu penjaga villanya gitu loh. Dianya mah tetap kolesterol tinggi, asam urat tinggi, terus gula darah tinggi. Tapi yang six pack itu penjaga villa. Kenapa? Yang berenang penjaga villa, masya Allah. Yang nge-gymnya ya penjaga villanya. Makanya masya Allah tuh. Dianya mah tetap sakit-sakitan. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang harus kita sadar. Makanya yang orang-orang yang berhasil dan sukses itu, ulama itu selalu minoritas. Nggak ada orang sukses mayoritas hadirin. Kenapa? Karena jalan menuju keberhasilan itu emang capek, letih, lelah, gitu lah. Walaupun kita udah tahu semua kuncian, trik-triknya, tapi kalau kita nggak mau capek, letih, lelah, makan api, ya nggak akan bisa. Nah itu mayoritas manusia kan nggak mau gitu. Maunya kan senang-senang aja. Kan tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinati la tajri 'alal yabasi. Anda tuh pengen selamat tapi nggak mau menempuh jalan keselamatan. Mau berhasil tapi nggak mau berjuang untuk berhasil. Mas, itu perahu dan kapal nggak ada yang berlayar di atas daratan, kata para ulama. Artinya nggak ada yang santai-santai, yaitu jalan menuju keberhasilan itu yang begitu. Makanya tadi Syekh Shinqiti Hafizullah mengatakan, selamat, Anda berarti berada di jalan yang tepat. Nggak ribet-ribet. Nggak mengatakan, saya bisa mengerti perasaan Anda, saya ikut prihatin dan saya support. Enggak, beliau, selamat, Anda berada di jalan yang tepat. Emang Rasulullah nggak capek hidupnya hadirin? Sallallahu alaihi wasallam. Capek lah. 13 tahun dicaci, dimaki, dihina, dikata-katain, difitnah. Memangnya beliau sallallahu alaihi wasallam hidupnya tuh lancar aja? Dan emangnya Allah subhanahu wa ta'ala nggak bisa gitu? Begitu mengutus beliau di Gua Hira, lalu kasih diangkat sebagai Rasul dengan surat Al-Mudaththir, lalu semua fasilitas disiapkan oleh Allah gitu. Tim pas pambi gitu, misalnya pasukan pengamanan Nabi dari malaikat dikerahkan, semua dikasih. Kan bisa, apa susahnya bagi Allah? Tapi bukan begitu sunatullah. Sunatullahnya terus jalan, letih, lelah, capek gitu lah hadirin. Gitu. Jadi ini harus mengingatkan kita lagi yang lagi capek, yang lagi letih, baik
capek atau agak jenuh ngikutin kajian atau menghadapi masalah-masalah hidup atau kok hijrah begini banget ya, enggak lah. Seringkali yang kalau kita ngomong begitu sebenarnya kita belum diapa-apain juga gitu loh dibanding orang-orang soleh dulu. Iya kan hadirin, ulama-ulama dulu hadirin, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Emangnya masalah kita ada sekuku masalahnya Bilal bin Rabah waktu pertama-tama kali masuk Islam? Kan gak ada. Tapi memang manusia kan hobi ngeluh ya, kecuali orang-orang yang sholat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini yang perlu kita camkan. Kita buka sesi tanya jawab khususnya dalam bab al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dan mukminin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apakah amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan dan tangan hanya jika kita berada di posisi yang lebih baik dari satu atau beberapa sisi seperti ekonomi, usia, gender? Bagaimana kalau kita berada di posisi bawah dari satu sisi? Karena kadang saya sebagai wanita dan anak bungsu kurang berani amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarga besar. Apakah ini hanya talbis iblis? Bagaimana batasannya? Talbis iblis itu tipu daya iblis ya hadirin. Bagaimana batasannya? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang Allah muliakan, enggak harus demikian. Yang menjadi tolak ukur adalah kita pastikan itu mungkar dan dia kerjakan sebagaimana kita udah bahas, dan itu butuh ilmu, lalu kita sampaikan dengan hikmah. Dan itu tadi poinnya adalah dalam konteks ini kita punya kemampuan apa tidak. Terus yang kedua, apakah menimbulkan, bagaimana dampaknya? Kalau mengurangi atau menghilangkan harus, walaupun kita wanita dan paling bungsu. Tapi kalau menimbulkan dampak yang lebih buruk atau masalah yang lebih banyak, maka jangan pada saat itu. Dan banyak anak bungsu dan dia wanita itu punya peran besar di keluarga besarnya. Banyak. Ada banyak keluarga itu tulang punggung keluarga tersebut adalah anak perempuan bungsunya. Nah, ketika misalnya anak wanita bungsu tersebut yang menjadi tulang punggung keluarga, jadi Allah takdirkan dia menjadi tulang punggung keluarga pada saat itu, otomatis kan posisi tawarnya kuat, bergen posisinya tuh kuat. Uang beliau yang jadi tulang punggung keluarga. Nah, manfaatkan itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar, gitu loh. Jadi nggak harus yang bungsu atau yang perempuan itu nggak punya peran. Intinya tuh bukan perempuan atau laki-laki, intinya punya kemampuan apa tidak dan bagaimana dampaknya, itu yang harus dipertimbangkan. Wallahu ta'ala misal. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala merahmati Imam Nawawi, Ustadz, tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, sekaligus curhat sedikit. Ya nggak apa-apa, asal dikit aja. Saya merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Surabaya. Saya merasakan bahwa mencari teman yang soleh di zaman ini sangat sulit. Dengan teman-teman saya yang sekarang, saya terkadang terjatuh dalam kemaksiatan. Saya pernah mendengar bahwa kita sendiri itu lebih baik daripada kita berteman dengan teman yang buruk. Tapi tidak dapat dipungkiri jiwa ini sangat ingin berteman, berinteraksi dengan teman-teman lain, bermain dengan teman sepantaran. Mohon nasihat Ustaz. Terima kasih, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman sekalian dan jamaah yang Allah muliakan, Nabi SAW yang bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada sekelompok komunitas dari umatku itu yang senantiasa menampilkan kebenaran dan tidak menghalangi mereka, tidak memudaratkan mereka, tidak memukul mundur mereka, orang-orang yang berusaha menjatuhkan mereka. Dan ini akan terus berlangsung sampai nanti mendekati hari kiamat. Nah, hadirin yang Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa teman-teman atau komunitas atau orang-orang yang soleh itu akan ada dan selalu ada. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, akan senantiasa ada. Jadi ketidaktahuan kita bukan berarti sesuatu itu nggak ada, gitu loh. Jadi ketidaktahuan kita itu bukan berarti sesuatu itu nggak ada. Kalau maksudnya sulit, ya sulit, gitu loh. Semua yang bernilai itu susah. Kan ini tadi keterangan dari Al-Imam Ibnul Jauzi. Anna kulla syai'in nafis khatir yatulu tariquhu. Semua hal yang bernilai, yang mewah, kan Al-Imam Al-Jauzi nggak sebatas membicarakan satu atau dua hal aja, tapi semuanya itu susah. Hadirin, ada banyak orang itu baru bisa bersahabat dengan orang-orang soleh yang baik itu setelah dikhianati beberapa kali oleh teman-teman yang buruk. Ada banyak kayak gitu, dikhianati dulu, sakitnya ditusuk dari belakang dalam tanda kutip ya, quote and quote ya, lalu dicari lagi, tapi dia nggak nyerah, akhirnya dapat. Karena semua demikian, gitu loh. Panjang, proses tuh panjang, tapi akhirnya dapat, bismillah. Jadi jangan berpikir nyari barang yang bernilai aja susahnya minta ampun, hadirin. Apalagi nyari manusia yang bernilai, susah. Makanya kalau kita memiliki sosok-sosok seperti itu, jaga baik-baik. Jangan lepas gara-gara kemaksiatan yang kita lakukan. Terus gimana caranya, hadirin? Yang pertama, jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, in tasduqillaha yasdukka. Kalau kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Jadi kalau kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Kalau kita jujur sama Allah, ingin cari teman yang soleh, sahabat yang soleh, maka Allah akan wujudkan cita-cita kita. Jujur. Bener gak nyari yang soleh?
Hadirin Allah muliakan, Salman Al-Farisi aja dapat, padahal dari Persia, ketemunya di mana? Di Madinah. Kenapa? Jujur, hadirin, jujur. Seringkali kita nyari sahabat yang soleh atau soleh nggak jujur, makanya nggak dapat. Bahkan yang tragis, udah dekat, akhirnya kita kehilangan karena nggak jujur. Ayo jujur, benar nggak kita ini mencari dalam rangka bertakwa kepada Allah? Jujur dulu deh, nyari sahabat yang itu jujur. Yang kedua, mencarinya tuh dengan sungguh-sungguh dan berani berkorban. Dan ini balik lagi tentang kejujuran. Artinya kalau kita jujur, kita berani korbankan semuanya yang bisa kita korbankan, tentu saja. Itu penting. Lihat bagaimana muhajirin, para sahabat Nabi SAW, mendapatkan lingkungan yang begitu indah, asri di Madinah. Emangnya didapatkan begitu saja? Enggak. Dengan berhijrah, dengan kualitas hijrah yang terbaik, ditinggalkan semua yang ada di Mekah, uang, properti, bisnis. Abdurrahman bin Auf itu mulai dari nol, ditinggalkan semuanya. Kita kebanyakan hitung-hitungan, makanya dapatnya sedikit. Lo untung itu kan tergantung modal setelah taufik dari Allah, hadirin. Saya ini mau punya bisnis keuntungannya per bulan 3M. Ya, kalau pengen keuntungan 3M, masa modalnya 100 juta, hadirin? Ya kalau pengen untungnya 3M per bulan, range-nya, ya pikirkan aja kapitalnya, modalnya berapa. Gitulah. Ini kita tuh pengen, saya mau pengen untung 1M. Berapa? Berani modal 50 juta. Hadirin. Itu mah main judi semalam kalau menang, gitu loh. Dan kalau menang juga uang haram. Jadi hadirin Allah mulia, bukan begitu. Apa yang berani kita bisa korban? Itu Pak Abu Bakar As-Siddiq itu kan tinggalkan semua bisnisnya untuk nemenin Nabi SAW, menemani dan bersahabat dengan manusia terbaik di dunia. Modalnya seluruh bisnis belum tinggalkan, seluruh properti belum tinggalkan, seluruh teman-teman dan kampung halaman belum tinggalkan. Kenapa? Bersahabat dengan manusia terbaik. Jadi ada harganya, hadirin. Kita ini suka lupa bahwa bersahabat tuh ada harganya. Kita nggak mau keluar fulus atau nggak mau keluarkan harganya, ya nggak dapat apa-apa. Itu baru uang, belum lagi quote and quote penderitaan. Untuk bersahabat dengan Nabi SAW, apa yang dialami oleh Bilal bin Rabah, hadirin? Coba kita renungkan. Untuk menjadi sahabat Nabi SAW, sahabat manusia terbaik, itu harus dihinakan, dibakar oleh sinar matahari Mekah yang panasnya luar biasa, dilecehkan bersama anak-anak kecil, diperlakukan seperti binatang. Untuk apa? Untuk menjadi sahabat manusia terbaik Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan nggak mikir ke arah sana. Kita cuma lihat, oh Bilal Masya Allah ya, wah aku juga pengen, gitu loh. Aku tuh pengen anakku seperti Bilal, gitu loh. Tapi begitu anaknya sedikit terjatuh apa, nggak terima. Gimana sih? Kalau katanya pengen jadi Bilal, berarti siap digebukin nih anak, gitu loh. Dan orang tuanya harus sabar. Jadi orientasinya cuma pas azan doang, gitu loh.
Bilal tuh masya Allah adzannya, ya adzannya bagus juga, tapi ini sosok ini jungkir balik hadirin. Kan kita seringkali nggak ngeliat ke arah sana. Itu untuk jadi, lihat Mus'ab bin Umair untuk jadi sahabat manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam, apa pengorbanannya? Itu dari anak muda yang punya semuanya, yang parfumnya itu tercium dalam jarak beberapa meter, orangnya belum sampai, parfumnya udah sampai, gitu. Dulu waktu zaman jahiliyah, jadi orangnya belum finish, parfumnya udah finish. Jadi kalau ikut lomba lari kayaknya menang nih orang, kalau parfumnya dihitung gitu loh. Tapi begitu memilih menjadi sahabat Nabi SAW, diboykot semua sama keluarga besarnya, kehilangan keluarga loh hadirin. Kita pengen deket sama orang soleh, nggak berani punya modal, ya nggak bisa. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Itu manusia pengen berhasil tapi nggak mau melewati jalan keberhasilan. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Anda tuh pengen selamat tapi Anda nggak mau meniti jalan keselamatan. Semua begitu. Tapi kalau Ansor kok enak ya Ustaz? Ansor apa yang enak hadir? Menerima Nabi SAW dan Muhajirin itu pertaruhan yang sangat besar, dan terbukti di perang Uhud diserang, perang Khandaq nggak mudah, semua ada resiko. Lihat sosok-sosok yang memilih bersahabat dengan Nabi SAW khususnya di kota Mekah, itu berarti siap dengan segala resikonya, difitnah gitu loh, difitnah, dicela, dicaci, dimaki, diboykot, dilempari, dipukuli gitu. Itu harga untuk menjadi sahabat Nabi SAW. Khususnya di kota Mekah. Makanya kan nggak bisa disamakan orang yang masuk Islam sebelum hijrah dengan setelah hijrah. Sebelum Fatu Mekah, setelah Fatu Mekah kan beda. Itu hadirin sekalian. Jadi seringkali itu kita nggak ingin sesuatu tapi nggak mau bayar harganya, yaitu nyuri namanya hadir, nggak mungkin. Terus yang berikutnya, jaga diri dari maksiat kalau mencari sahabat yang soleh dan soleha. Dan kalau dapat jangan tenggelam dalam euforia, tetap jaga diri dari maksiat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, "Ma tawadathnani fafurriqa bainahuma illa bidhanbin yuhdithuhu ahaduhuma." Ma tawaddathnan, tidaklah ada dua sosok atau dua orang saling mencintai. Ma tawaddathnani, tidaklah ada dua orang saling mencintai karena Allah atau saling menyayangi. Fafurriqa bainahuma, lalu Allah pisahkan di antara mereka berdua, dipisahin sama Allah. Fafurriqa bainahuma, dipisahin, karena yang nentuin persahabatan itu Allah Subhanahu wa taala, dipisahin sama Allah. Kenapa? Illa bidzanbin, jadi tidaklah ada dua orang saling menyayangi, saling mencintai lalu dipisahkan oleh Allah kecuali karena dosa yuhdithuhu ahaduhuma, yang dilakukan oleh salah satu di antara mereka.
kecuali karena dosa yang dilakukan salah satu di antara mereka. Kata Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, dipisahkan uqubah sebagai hukuman dari Allah karena dosa tersebut. Kita udah punya hubungan dekat, hubungan baik, tiba-tiba dipisahkan, dijauhkan, segala macam. Itu karena dosa, hadirin. Dosa salah satunya. Ya kalau dosa salah satunya, apalagi dosa dua-duanya, ya tambah parah lagi. Tapi dalam hadis, salah satunya udah cukup. Salah satunya udah cukup. Jadi dijaga dengan tidak bermaksiat. Dengan tidak bermaksiat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Dan doa sama, terakhir doa sama, minta sahabat yang baik, minta teman yang soleh dan soleha. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah, dan semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan kepada Ustadz, keluarga, kru, dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz mau nasihatnya agar kita istiqomah mengingkari kemaksiatan. Di satu sisi kadang kita mengingkarinya, di satu sisi lain kadang kita melakukan kemaksiatan tersebut. Apakah ada doa untuk menghindari kemaksiatan? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Fikum barakallah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, sekali lagi, jadilah, artinya gini loh, kita itu mengingkari kemungkaran bukan semata-mata atau bukan karena ingin menang-menangan, bukan ingin menunjukkan lebih baik daripada orang lain, tapi semata-mata mencari ridha Allah dan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan perintah Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran, tidak lebih dari itu. Artinya, maksudnya bukan berarti kita lebih baik, lebih suci, lebih bersih, atau nggak boleh salah dulu, enggak. Bisa jadi, dan ini yang harus kita rasakan, saat kita mengingkari kemaksiatan, kita merasa orang yang kita ingkari lebih baik daripada kita. Tapi ini semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, nggak lebih nggak kurang. Dan di waktu yang sama kita berusaha meninggalkan kemaksiatan tersebut. Dan kalau kita terjatuh karena sisi kemanusiaan, sisi humanis kita ya, sisi kemanusiawian kita, karena kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, maka yang kita lakukan adalah penggalan berikutnya, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang banyak melakukan kesalahan, yang paling banyak bertaubat. Jadi udah gitu aja. Jadi siapa sih yang nggak pernah salah? Kita pasti banyak salah. Ya udah, taubat, istighfar, dan kalau melihat, kasih tahu dalam rangka ta'awun, saling tolong menolong, dan sebagaimana yang kita udah bahas, kita harus nolong saudara kita yang zolim dengan cara mencegahnya. Jadi
Ini hal yang penting. Nah terakhir, memang harus ada rasa, kok saya juga terjatuh ke dalam maksiat ya, saya khawatir jadi orang munafik. Nah kekhawatiran itu membuat kita selalu mawas diri, selalu taubat sama Allah, dan selalu berusaha menjadi lebih baik lagi, dan tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain. Allah Ta'ala alam. Dan terus berusaha tinggalkan kemaksiatan tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah melindungi Ustadz, keluarga, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya, apabila jika ada orang yang sedang berselisih antara dua keluarga sepupu dan saya diminta pendapat untuk membantu penyelesaian masalahnya, pertanyaannya, apakah saya harus membantu sedangkan saya takut jika nasihat saya salah secara agama dan secara urf, takut dibilang memihak sebelah karena saya sepupu mereka juga, sementara kedua belah pihak mengadukan semua masalahnya ke saya tanpa saya minta cari tahu atau saya minta atau cari tahu. Bagaimana ya Ustaz? Jazakallahu khair atas jawabannya. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama berarti mereka percaya sama kita dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua berarti bergen position kita cukup kuat nih. Nah, gunakan untuk mengislah. Dan salah satu ayat yang bisa jadi bahan renungan kita adalah surat Al-Hujurat ayat 9. Kalau nggak salah kita pernah deh bahas atau menyebutkan Al-Hujurat ayat 9 ini. Yaitu ketika Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, dan jika dua kelompok atau dua person misalnya dari orang-orang beriman itu iqtatalu, berselisih, berperang, konflik gitu ya, atau punya masalah walaupun nggak sampai titik peperangan, fa aslihu bainahuma, maka islah di antara mereka berdua. Jadi diislah hadirin, didamaikan, damaikan gitu. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra. Kita lanjutkan ayatnya, dan apabila salah satu dari mereka gitu, salah satu pihak itu melanggar perjanjian atau komitmen pada saat islah atau perdamaian tersebut, melampaui batas, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka tugas kita kata Allah hendaknya yang salah, bahasa simpelnya yang melanggar itu diluruskan gitu loh, diluruskan. Dan ketika kita meluruskan yang melanggar, bukan berarti kita membela secara subjektif yang lain gitu. Misalnya kalau sama A si B ini, A dan B, A melanggar gitu loh, sudah berusaha diislah tapi tetap aja dilanggar sama si A, maka kata Allah hadapi si A sampai si A balik lagi ke tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita hadapi si A, bukan berarti kita pro sama B secara subjektif, secara personal, enggak. Ini kita harus objektif, dan salah satu bentuk keobjektifan kita adalah kita berusaha meluruskan yang salah atau yang melampaui batas. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma, dan kalau mereka kembali maka damaikan lagi. Jadi kalau si A itu balik lagi ke track, balik lagi ke ini, ya udah damaikan lagi, bil adli wa aqsitu, damaikan lagi dengan adil dan bersikap adil dan objektif lah. Innallah yuhibbul muqsitin, karena Allah itu mencintai orang-orang yang adil dan objektif. Jadi tetap adil dan objektif. Dan kalau memang ada yang melampaui batas, ya dihadapi dan minta pertolongan kepada Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz, tim, serta seluruh umat Islam di dunia. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, kalau kita sudah berusaha mengingkari dan mencegah kemungkaran, namun yang bersangkutan tidak mendengarkan dari cara halus, baik, sampai tegas hingga marah, bagaimana ya Ustadz? Jazakallahu khair atas penjelasan, barakallahu fikum. Pilih tetap berusaha di amar ma'ruf nahi munkar, dan pilih cara yang paling efektif dan yang tidak menimbulkan dampak negatif gitu loh. Dan kalau belum ini, ulang lagi terus, dan kita tugasnya hanya menyampaikan. Adapun ini kan atau enggak, maka urusan dia dengan Allah. Karena kan bisa jadi dengan tangan nggak bisa gitu loh. Ya udah, dengan lisan nggak digubris, ya udah berarti dengan hati. Dan ada momen lagi dengan lisan lagi, kalau memang dengan tangan nggak memungkinkan atau menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar, ya udah dengan lisannya terus, dengan lisan dan seterusnya. Allah ta'ala, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan keberkahan ilmu, dan semoga Allah memberikan kita taufik sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.